Zainab binti Rasulullah mencintai Islam daripada suami. Zainab adalah putri tertua Rasulullah. Rasulullah telah menikahkannya dengan sepupu beliau, yaitu Abul As bin Rabi' sebelum beliau diangkat menjadi nabi, atau ketika Islam belum tersebar di tengah-tengah mereka. Ibu Abul As adalah Halah binti Khuwailid, bibi Zainab dari pihak ibu. Dari pernikahannya dengan Abul As, mereka mempunyai 2 orang anak, Ali dan Umamah. Ali meninggal ketika masih kanak-kanak dan Umamah tumbuh dewasa dan kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah. Setelah berumah tangga, Zainab tinggal bersama Abul As bin Rabi' suaminya. Hingga pada suatu ketika, pada saat suaminya pergi bekerja, Zainab mengunjungi ibunya. Dan yang ia dapatkan keluarganya telah mendapatkan suatu karunia dengan diangkatnya ayahnya Muhammad menjadi nabi akhir zaman. Zainab mendengarkan keterangan tentang Islam dari ibunya Khadijah. Keterangan ini membuat hatinya lembut dan menerima hidayah Islam. Dan keislamannya ia pegang dengan teguh, walaupun ia belum menerangkan keislamannya kepada suaminya Abul As. Sedangkan Abul As bin Rabi' adalah termasuk orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pedagang, dan ia sering meninggalkan Zainab untuk keperluan dagangannya. Ia sudah mendengar tentang pengakuan Muhammad sebagai nabi, namun ia tidak mengetahui bahwa istrinya Zainab sudah memeluk Islam pada tahun ke-6 setelah hijrah Nabi ke Madinah. Abul As bin Rabi' pergi ke Syria beserta kafilah-kafilah Quraisy untuk berdagang. Ketika Rasulullah mendengar bahwa ada kafilah Quraisy yang sedang kembali dari Syria, beliau mengirim Zaid bin Haritsah bersama 313 pasukan muslimin untuk menyerang kafilah Quraisy ini. Mereka menghadang kafilah ini di Badar pada bulan Jumadil Awal. Mereka menangkap kafilah itu dan barang-barang yang dibawanya serta menahan beberapa orang dari kafilah itu, termasuk Abul As bin Rabi'. Ketika penduduk Mekah datang untuk menembus para tawanan, maka saudara laki-laki Abul As, yaitu Am bin Rabi' telah datang menebus dirinya. Ketika itu Zainab istri Abul As masih tinggal di Mekah. Ia pun telah mendengar berita tentang kaum muslimin atas kafilah-kafilah Quraisy, termasuk berita tertawannya Abul As. Berita ini sangat menyedihkan. Lalu ia mengirimkan kalungnya yang terbuat dari batu onik Ja'far hadiah dari ibunya Khadijah binti Khuwailid. Ja'far adalah sebuah gunung di Yaman. Khadijah binti Khuwailid telah memberikan kalung itu kepada Zainab ketika ia akan menikah dengan Abul As bin Rabi'. Dan kali ini Zainab mengirimkan kalung itu sebagai tebusan atas suaminya Abul As.
Kalung itu sampai di tangan Rasulullah. Ketika beliau melihat kalung itu, beliau segera mengenalinya. Dan kalung itu mengingatkan beliau kepada istrinya yang sangat ia sayangi, Khadijah. Beliau berkata, seorang mukmin adalah penolong bagi orang mukmin lainnya. Setidaknya mereka memberikan perlindungan. Kita lindungi orang yang dilindungi oleh Zainab. Jika kalian bisa mencari jalan untuk membebaskan Abul As kepada Zainab dan mengembalikan kalungnya itu kepadanya, maka lakukanlah. Mereka menjawab, baik ya Rasulullah. Maka mereka segera membebaskan Abul As dan mengembalikan kalung itu kepada Zainab. Kemudian Rasulullah menyuruh Abul As agar berjanji untuk membiarkan Zainab bergabung bersama Rasulullah. Dia pun berjanji dan memenuhi janjinya itu. Ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, Zainab datang menemuinya dan meminta untuk mengembalikan kepada Abul As apa yang pernah diambil darinya. Beliau mengabulkannya. Pada kesempatan itu, beliau pun telah melarang Zainab agar tidak mendatangi Abul As karena dia tidak halal lagi bagi Zainab selama dia masih kafir. Lalu Abul As kembali ke Mekah dan menyelesaikan semua kewajibannya. Kemudian dia masuk Islam dan kembali kepada Rasulullah. Sebagai seorang muslim, dia berhijrah pada bulan Muharram 7 Hijriah. Maka Rasulullah pun mengembalikan Zainab kepadanya berdasarkan pernikahannya yang pertama. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Orang-orang yang memandikan jenazahnya ketika itu antara lain Ummu Aiman, Saudah binti Jam'ah, Ummu Atiyah, dan Ummu Salamah. Rasulullah berpesan kepada mereka yang akan memandikan jenazahnya ketika itu, basuhlah dia dalam jumlah yang ganjil, 3 atau 5 kali atau lebih, jika kalian merasa lebih baik begitu. Mulailah dari sisi kanan dan anggota-anggota wudhu. Mandikan dia dengan air dan bunga. Bubuhi sedikit kapur barus pada air siraman yang terakhir. Jika kalian sudah selesai, beritahukanlah kepadaku. Ketika itu rambut jenazah dikepang menjadi 3 kepangan, di samping dan di depan, lalu dikebelakangkan. Setelah selesai dari memandikan jenazah, Ummu Atiyah memberitahukan kepada Nabi. Lalu Nabi memberikan selimutnya dan berkata, kapanilah dia dengan kain ini.